Kenapa menjauh dari Allah? Padahal itulah sifat Allah. Tak ada orang yang mendekat kepada Allah yang hidupnya sengsara. Hanya apa yang akan kita dapatkan dari Allah di dunia sebelum di akhirat. Namun akidahmu mencintai dunia lebih daripada yang tak nampak oleh mata. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, izinkan saya membuat ilustrasi berikut ini. Mari ikut berilustrasi bersama saya. Hanya ilustrasi. Dan ilustrasi ini di permukaan bumi tak ada. Namun mari kita berilustrasi, karena dari ilustrasi itu saya ingin mengajak Anda untuk iman kepada Allah. Bayangkan seorang raja dengan istana yang luar biasa luas, dengan kekayaan yang luar biasa. Namanya raja, pasti punya kekayaan yang melimpah ruah. Hasil kerajaannya luar biasa banyak. Dan raja ini, raja yang royal kalau ngasih. Kalau kau minta kepadanya, dia ngasih itu royal banget. Kau minta uang kepadanya 1 juta, dia kasih 1 miliar. Royal tidak? Royal. Dan raja ini ketika ngasih perintah, tugas ke menterinya, ngasih tugas ke pengawal-pengawalnya, ngasih tugas ke penjaga-penjaganya, ngasih tugas yang ringan-ringan. Beda sama raja-raja yang lain. Raja yang lain 8 jam, 8 jam, 8 jam, hanya boleh 3 shift. Yang shift pertama 8 jam, 8 jam berikutnya, yang berikutnya 8 jam berikutnya. Dah, raja ini enggak. Raja ini hanya setengah jam aja. Pasukan tentaranya itu, penjaga pintunya itu setengah jam doang. Setengah jam, ganti yang kedua setengah jam. Jadi pekerjaan tentaranya itu yang jaga itu hanya setengah jam, Pak. Tapi royalnya ngasih bulanan itu apa? Gaji itu royal. Hanya setengah jam, kasih 5 miliar, 10 miliar. Kalau tentaranya setengah jam ini bersalah, setengah jam cuman, gaji 5 miliar. Tapi tentara ini juga kadang-kadang bersalah, nggak pergi jaga dia. Nggak ikut jaga. Padahal cuman kerjanya berapa? Setengah jam. Raja ini lebih memilih memaafkan daripada menghukum. Dia lebih milih memaafkan. Ya udahlah. Perbaiki ya. Jangan begitu lagi. Sudah dimaafkan, yang 5 miliarnya jalan terus. Gaji 5 miliar, karena raja itu lebih memilih memaafkan dibanding menghukum. Siapapun yang datang kepadanya mengeluhkan kepahitan hidup, dia bantu. Dan siapapun yang datang kepadanya bertengkar dan ingin untuk diselesaikan, pasti dia pandai menyelesaikannya. Karena dia juga orang bijak, namanya juga raja. Tak jadi raja kalau bukan orang bijak. Kalau engkau datang kepadanya, dia pasti muliakan engkau dengan aneka ragam kenikmatan. Baik. Sudah nampak ilustrasinya? Ada raja seperti itu di permukaan bumi? Baik. Kalau ada raja yang seperti itu, panjenengan mau mendekat atau mau menjauh? Serius mau mendekat? Adakah orang yang berakal menjauh dari raja yang kayak begitu sifat-sifatnya? Tak ada kan? Kenapa menjauh dari Allah? Padahal itulah sifat Allah.
Itulah sifat Rabbmu. Begitulah Allah kepadamu. Dan dia Raja yang maha dermawan. Hanya memerintahkan engkau setengah jam loh untuk sholat. Dan kalau engkau sudah sholat, aman hidupmu. Tapi engkau tak mau. Engkau tinggalkan sholat. Dia lebih memilih memaafkan dibanding menghukummu. Padahal sudah tahunan engkau tak sholat. Kalaupun engkau tak sholat, curahan kedermawanannya kepadamu tak pernah berhenti. Itu orang yang tak baik berperilaku kepadanya. Apa yang dia lakukan kepada yang baik kepadanya, dan pandai bermuamalah dan berakhlak kepada Allah. Lihat para nabi apa yang Allah lakukan kepada mereka. Kebaikan-kebaikan yang luar biasa, kenikmatan-kenikmatan hidup yang luar biasa, ketentraman-ketentraman hidup yang luar biasa, hati yang menjadi hati yang kaya raya, jiwa yang tenang dan tentram. Kenikmatan hidup yang luar biasa dimiliki oleh orang yang dekat kepadanya, karena Allah mencurahkan keindahan hidup kepada orang yang pandai mendekat kepadanya. Namun keindahan hidup itu tidak mesti dijanjikan oleh harta semata. Tak ada orang yang mendekat kepada Allah yang hidupnya sengsara. Tidak ada. Dan tak ada orang yang dekat dengan Allah yang terkena musibah, dia sengsara dengan musibah itu. Tak ada. Sedih iya, sengsara mah enggak. Kenapa kalau ilustrasinya dunia berhubungan dengan miliaran, engkau mau mendekat? Dan berhubungan dengan surga yang jauh daripada miliaran itu, engkau tak mau mendekat. Ada apa dengan dirimu? Ada apa dengan cara berpikir keimananmu? Ada apa dengan logika ketakwaanmu? Ilustrasi raja yang tadi, yang tak ada di permukaan bumi, Robmu, tak ada bandingnya dari apa yang saya ceritakan dan ilustrasikan. Namun kenapa menjauh? Kenapa tak mau mendekat? Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah engkau dan dekatkan dirimu kepada aku. Ittakhadha ila rabbihi ma'aba, cari tempat terbaik di sisi Allah. Ittakhadha ila rabbihi sabila, cari jalan menuju Allah. Tempuh jalan menuju Allah. Makna semua itu mendekat dan mendekat. Semakin dekat engkau dengannya, semakin curahan kedermawannya kepadamu luar biasa. Semakin kenikmatan hidup dia curahkan kepadamu luar biasa. Semakin solusi untuk hidupmu semakin luar biasa. Semakin kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dia curahkan kepadamu luar biasa. Dia curahkan hidayah-hidayah kepadamu luar biasa. Tak percaya, bandingkan yang sekarang saja dengan yang dulu ketika engkau begadul. Gak jelas hidup. Sekarang sudah rajin ke masjid, lihat betapa tenangnya hidup sekarang dibanding tak kenal masjid. Baru segini yang kita lakukan, sudah terasa nikmatnya hidup. Bayangkan kalau lebih dekat lagi kepadanya, lebih dekat lagi kepadanya, lebih dekat lagi kepadanya. Apa yang akan kita dapatkan dari Allah di dunia sebelum di akhirat? Namun akidahmu mencintai dunia lebih daripada yang tak nampak oleh mata. Engkau lebih mencintai yang bisa terlihat dibanding yang tak terlihat. Itulah salah dirimu. Padahal yang tak terlihat itu jauh lebih hebat daripada apa yang terlihat. Sehingga imanmu kepada apa yang terlihat mengalahkan kepada apa yang tak terlihat. Akhirnya engkau kejar yang terlihat, engkau lupakan yang tak terlihat. Itukah orang yang beriman? Yang ada dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis-hadis Rasul tercinta.
Akhirnya engkau kejar miliaran itu. Engkau kejar miliaran, dapatnya cuma ratusan juta. Itu pun kau sudah merasa bahagia dengan ratusan juta, padahal targetnya miliaran. Engkau kejar triliunan, dapatnya cuma miliaran. Dan itu pun kau sudah sangat bangga dengan miliaran yang kau dapatkan, walau triliunannya tak dapat. Padahal 2 rakaat salat sunat fajar, Allah siapkan untukmu yang 1 triliun, kecil dan receh dan remeh dibanding apa yang Allah siapkan untuk 2 salat sunat fajar. Namun lihatlah manusia sekarang, tak mau sholat sunat fajar, tak peduli dengan sholat sunat fajar. Kalau dengan sholat sunat fajar tak peduli, maka dia mulai tak peduli dengan sholat wajib. Karena mulai tak peduli sunat berefek kepada mulai tak peduli yang wajib. Tapi kalau dia serius dalam yang sunat, itu artinya yang wajib dia lebih serius lagi. Allah janjikan 2 rakaat salat sunat fajar, aku berikan kepadamu dunia dan seisinya, lebih baik daripada itu. Berapa 1 triliun itu dibanding dunia dan seisinya? Dan Allah tidak pernah berdusta, dan Rasul tak pernah berdusta ketika menyampaikan itu dari Allah. Namun kita kejar yang ratusan ribu, puluhan ribu, dan manusia meninggalkan yang triliunan-triliunan yang ada di akhirat. Kenapa? Yang ratusan ribu cash. Yang triliunan-triliunan di surga Allah tak jelas, tak nampak, entah iya entah tidak, tak ada entah tidak, tak dapat entah tidak. Akhirnya jualan sayur tak sholat subuh. Akhirnya jaga security tak sholat subuh. Akhirnya buka warung tak sholat subuh. Jualan kopi tak sholat subuh. Walaupun kau jualan emas, laris 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo 1 hari tak sholat subuh, tak ada guna emas itu. Dibandingkan apa yang kau tinggalkan, terlalu banyak yang kau tinggalkan dibanding apa yang kau kejar. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kalau saya terlalu ekstrim nasihati, itu yang saya yakini, wallahi. Itu keyakinan saya dan itu keimanan saya. Emas 5 kilo, 10 kilo, 50 kilo, tak ada apa-apanya dengan pahala sholat sunat fajar. Tak ada apa-apanya dengan pahala sholat subuh. Kerdil, receh dan remeh 50 kilo itu. Namun yang tampak membuat kita terlena, yang tak tampak kita lupakan. Itulah iman. Nampak oleh dia besarnya yang ada di akhirat, sehingga membuat matanya meremehkan yang ada di dunia, yang dibesar-besarkan orang.